Hai semuanya. Dalam dunia fisika modern, banyak sekali teori-teori yang berkembang, dan teori tersebut memaksa kita untuk melakukan eksperimen pikiran. Dari sekian banyak teori tersebut, adalah salah satu teori yang cukup fenomenal dan menarik. Teori itu bernama teori paradoks. Teori ini bisa dikatakan cukup menarik dan fenomenal. Mengapa? Seperti apakah perkembangan dari teori ini? Seperti biasa, bersama saya Paulus Junior. Inilah In For Fro. Di awal video, saya sudah memperkenalkan sebuah teori yang cukup menarik, yaitu teori paradoks. Teori paradoks adalah sebuah teori yang berbicara dalam konteks perjalanan waktu atau antar dimensi dan bisa dianggap kurang masuk akal. Teori ini cukup hangat diperbincangkan di dunia dan di bumi kita tercinta. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan paradoks? Jadi, paradoks adalah keadaan atau kondisi yang hadir dari sejumlah premis. Paradoks bisa muncul jika seseorang berhasil melakukan perjalanan waktu dan melakukan perubahan sedikit dari suatu keadaan dalam perjalanan waktunya. Nah, premis sendiri adalah landasan kesimpulan, pemikiran atau asumsi dari kalimat yang dijadikan dasar menarik untuk kesimpulan logika. Adanya premis membuat suatu keadaan seolah-olah benar adanya dan diakui, namun sebenarnya bisa bertolak belakang dari suatu pernyataan. Kondisi inilah yang pada akhirnya memunculkan sebuah kontradiksi atau konflik. Hal inilah yang menyebabkan teori paradoks bersifat kontradiktif. Salah satu teori paradoks yang cukup fenomenal adalah bootstrap paradox. Teori ini juga dikenal sebagai ontological paradox. Bootstrap paradox merupakan paradoks yang menghasilkan endless loop atau lingkaran atau ketidakjelasan tanpa ujung sebagai efek dari seseorang melakukan perjalanan waktu. Mulai bingung? Baiklah, saya akan memberikan sebuah contoh. Jika di waktu sekarang, yaitu tahun 2021, Anda adalah seorang mahasiswa fisika dan sedang mempelajari teori gravitasi Newton, di mana teori ini digagas oleh Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan fisika. Lalu Anda melakukan perjalanan waktu menuju masa lalu, tepatnya ketika Isaac Newton masih berusia sangat muda, katakanlah masih remaja, di mana saat itu beliau belum menggagas teori gravitasi. Dalam kasus ini, Anda dianggap sedang berpindah dimensi. Artinya, dimensi Anda di tahun 2021 berbeda dengan dimensi portal ruang waktu saat Anda ke masa lalu untuk bertemu Newton. Setelah Anda bertemu dengan Newton, maka Anda akan langsung menjelaskan teori gravitasi ini kepada Newton, sehingga Newton dapat memahami dan memperkenalkan teori gravitasi ini. Yang jadi pertanyaan, siapakah pencetus teori gravitasi Newton? Apakah Anda atau Newton? Jika memang Anda, tapi Anda mengetahui teori ini dari sebuah buku, yang tentunya isi dari buku tersebut adalah pendapat dari Newton. Jika memang Newton yang menggagas teori ini, tapi Newton mendapatkan teori ini dari Anda, yang sebelumnya telah melakukan perjalanan waktu. Nah, kondisi inilah yang membuat ketidakjelasan yang tak berujung. Keadaan ini justru mengaburkan asal muasal dari teori gravitasi Newton. Anda semakin pusing? Kalau begitu, ayo putar lagi video ini dari awal sampai Anda semakin bertambah pusing. Karena guru sekolah kalian pasti pernah berkata, semakin pusing dan semakin bingung, maka Anda akan semakin paham. Sekian dari saya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Terima kasih dan sampai jumpa.